الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس صدق الله العظيم Allahumma rahamna bil Quran. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali dan paling terutama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nasabah atas rahmat dan hidayahnya juga. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pemarina lasari nikmat. Baik ia mentu nikmat kesehatan, kagasingan. Lasari kipoli nikmat hatu kalonggangan. Bahkan lasari nikmat iman dan Islam. Seagenna ia menjadi pakai guna untuk hadir di tempat kita ini, guna untuk membuktikan penghambaan kita atas kebesaran mangir kabakakanna kakuhaasanna karena Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Sitar rusul na po lagi kita kalupa kiri salam papasalama mangiri junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mangiri sikonjo sahabat-sahabatna, risikonjo keluargana, tetangga kerabat, bahkan insyaallah mangiri di tengah sengini yang senantiasa setia ripinang sikonjo gau-gauna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lasari syafaatnya riyadno ribukuna karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sitar rusul na po lagi kita kalupa untuk lasipi urangi. Bagaimana kita ditingkatkan rasa yakin kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan iman yang kita miliki masing-masing, kita mendapatkan petunjuk ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini
Rigau kang sikonja apa ia parentana karang Allah subhanahu wa ta'ala na surangan pole usaha ki rililiangi apa ia papisangkana karang Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa ia rigau kanna parentana karang Allah subhanahu wa ta'ala na rililiangi apa ia papisangkana karang Allah subhanahu wa ta'ala kulle kila golongka karang Allah subhanahu wa ta'ala ya muntu sa'idun fil akhirah, yakni golongan yang bahagia di akhirat kelak nanti. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kesempatan kali ini kami mendapatkan amanah untuk menyampaikan khutbah. Apa tema khutbah kita jamaah rahimakumullah? Yakni memupuk empati kepada fakir miskin dan anak yatim. Jamaah rahimakumullah, dalam kehidupan sosial bermasyarakat, karena Allah subhanahu wa ta'ala lasari bermacam dinamika rezeki. Kadang dia itu lasare nikmat yang banyak lasari pak dalekan oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala sehingga memiliki harta yang banyak. Di sini kita akan diuji karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana lasari ki pak barang-barangan oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu juga merupakan ujian bagi kita. Apa karena sareta pada dalekan karena Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak? Mampukah kita mensyukurinya? Dalam hal ini kita mampu berbagi dengan sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak bermanfaat terhadap sesama manusia yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Main lasareta dan Allah subhanahu wa ta'ala, kita mampu berbagi. Jamaah rahimakumullah, apa sebabnya naparanmu ki empati kepada fakir miskin dan anak yatim? Salah satu di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada kita dalam Quran surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Musyajiwai inai lakua labura-buraya gamanni. Siapakah? Tahukah kamu yang mendustakan agama? Kata Allah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan fakir miskin. Inilah alasannya mungkin kenapa kita harus empati untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rezeki yang diberikan kepada kita, agar kita mampu berbagi dengan sesama. Yang kedua, kenapa kita harus empati kepada fakir miskin, anak yatim? Suatu ketika masyarakat sahabat bertanya, akhirnya bertanya curhati mangir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nak kuat curhatna? Lakai Rasulullah. Ya Rasulullah, nak kila kuat tu gagara. Tira saat ya. Apa kuat? Lakuan nasihatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangiri serani sahabat. Lakuan empat tira saat iki gagara iki. Maka salah satu di antara di samping kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka berbagilah kepada orang-orang miskin dan anak yatim. Alasannya kenapa? Ini salah satu cara untuk daripada istilah kekerasan itu yang ada dalam hati kita.
melemahkan hati yang keras dalam diri kita dengan salah satu cara adalah berbagi dengan sesama. Inilah alasan mengapa kita harus empati kepada kaum fakir miskin dan anak yatim. Lalu jemaah rahimakumullah, bagaimana cara kita supaya kita termasuk merasa empati kepada kaum fakir miskin dan anak yatim? Tentu salah satu di antaranya dalam agama kita mengajarkan bahwasanya salah satu empati, cara kita empati kepada fakir miskin dan anak yatim adalah kita jangan merendahkan mereka. Menarik istri patu kasiasi, Anda direndahkan. Apatah lagi istri anak yatim, jangan sekali-kali merendahkan mereka. Yang seharusnya kita memberikan kasih sayang, baik itu kepada fakir miskin maupun anak yatim. Ia menirasakan Nabi ta karena ia juga termasuk anak yatim. Nusanna berat nalakua. Manakah ya kita tetap berusaha karena akan dilihat sampai di mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara kita empati kepada mereka baik itu fakir miskin maupun anak yatim, berikan bantuan kepada mereka. Baik itu kita memberikan makanan, pakaian. Begitu juga dengan memberikan saran, masukan atau solusi agar mereka juga mampu ke jenjang pendidikan. Aku letodoi menuntut ilmu seperti orang lain yang bisa menuntut ilmu ke pendidikan yang lebih tinggi. Kasih solusi, bantu mereka agar supaya mereka sama juga. Yang ketiga, rasa empati kita kepada mereka adalah mendoakan. Apa memang tidak dari bantuan, misalnya karena kita diuji oleh Allah juga dengan kekurangan harta, tidak ada kuliah dari bantuan ini, maka bantulah mereka dengan doa. Kita doakan mereka agar mereka juga memiliki kehidupan yang layak seperti layaknya orang-orang yang memiliki kehidupan yang baik. Sayangi mereka seperti mereka adalah keluarga kita sendiri. Jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang dapat disampaikan ada manfaatnya. Kita amalkan, sampaikan kepada saudara-saudara kita. Apa yang kita sampaikan insya Allah itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Au ilmu yuntafa'u bih. Salah satu amalan yang tidak terputus amalannya di akhirat adalah amalan yang bermanfaat, baik itu ilmu yang bermanfaat dalam dirinya maupun ilmu yang diajarkan kepada sesama manusia yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.